Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menjelaskan status tersangka Mario Dandi ini berbeda delik dengan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak. Sebelumnya Mario Dandi dilaporkan melakukan pencabulan terhadap anak berinisial AG yang diketahui berusia 15 tahun. Mario dikenakan pasal 76D Yunto pasal 81 dan atau pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Di sisi lain, Mario Dandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora dan sedang menjalani persidangan. Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan akan terus berlanjut sebab kedua kasus memiliki delik yang berbeda. Dan kemudian juga kami bertanya kepada penyidik, pada proses penyidikan kasus ini merupakan delik yang berbeda. Ya, maka dengan seiring kasus yang sedang disidangkan, ini juga berlangsung proses penyidikan pada delik khususnya adalah pencabulan terhadap anak. Pemirsa, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Tasikmalaya melaporkan pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat atas dugaan penodaan agama. Sikap ini didukung Majelis Ulama Jawa Barat yang juga meminta pemeriksaan administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sejumlah ulama, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh masyarakat Tasikmalaya pada 4 Juli mendatangi Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung. Mereka membuat laporan polisi terkait dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Ponpes Al-Zaitun, Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Panji Gumilang, seperti dikatakan perwakilan ulama Tasikmalaya Ruslan Abdul Ghani, telah mencederai hati umat Islam melalui pernyataan-pernyataannya di media sosial. Karena itu, dalam pelaporan tersebut, mereka juga membawa sejumlah barang bukti, berupa potongan video dan beberapa lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh lebih dari 50 pemuka agama dan pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya. Terutama dia mengakui bahwa Al-Quran bukan kalamullah, ya, buatan Nabi Muhammad. Ini sudah menyakiti, mencederai umat Islam. Dan terakhir, statement yang membuat negara Indonesia terutama, ya, bahwa dia menyatakan dia komunis. Ditemui secara terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani Akhyar mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh para ulama Tasikmalaya. Menurut Rafani Akhyar, pemerintah harus segera melakukan penindakan secara konkret. Secara konkret, apapun yang terjadi pelanggaran di Al-Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana, kan gitu. Termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Panji Gumilang pada 3 Juli telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri Jakarta selama hampir 10 jam dalam rangka penyelidikan terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan dua pihak. Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila per 23 Juni dan laporan Ken Setiawan dari NICC Center pada 27 Juni. Selain Panji Gumilang, dalam kasus itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Polri telah memeriksa 4 orang saksi dan 5 orang ahli. Kasus itu telah naik ke tahap perkara dan penyidikan.